Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kali ini saya ingin berbicara seorang kiai yang menyoroti Syafiq Basalama, membacakan kisahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di saat membubarkan maulid yang disertai maksiat. Tetapi yang dipersoalkan justru menyalahkan Syafiq Basalama. Dia katakan bahwasanya Syafiq Basalama itu kemungkaran. Jadi ini parameter NU ya. Jadi parameter NU dia ngakui kalau menurut dia kiai ini Syafiq Basalama itu mungkar itu. Mungkarot. Syafiq Basalama itu tidak identik dengan Islam. Hebat banget kiai ini, cara ngukurnya itu pakai parameter apa nggak tahu. Yang jelas pasti itu pakai parameter golongan. Karena beranggapan golongannya sendiri yang benar dan golongan orang lain salah. Akibatnya ya seperti Pak Kiai tersebut di dalam menilai ustadz yang tidak sesuai dengan kelompoknya gitu. Padahal yang jelas-jelas disalahkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tadi itu adalah maulid yang mengundang yaitu mengundang seperti salawat dangdut, salawat koplo dan sebagainya, itu yang disalahkan dan dibubarkan. Mengapa kemudian justru menyeret Kiai Haji Hashim Asy'ari? Malah membenarkan. Seharusnya yang dibubarkan itu Banser lah. Nah, coba kita lihat dari perkataan Kiai ya. Nih, kita mari dengar bersama. Dalam kesempatan ini saya ingin menjawab kegelisahan dari Pras terhadap Banser. Kenapa Banser itu kok mau membubarkan pengajian, tapi ia diam ketika melihat beberapa kemungkaran seperti sholawatan sambil joget-joget, sambil mendatangkan beberapa perempuan wanita yang menggunakan celana pendek. Perlu diketahui bahwa Banser itu merupakan badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama, di mana fatwa yang bisa dijadikan rujukan di dalam Nahdlatul Ulama yaitu setidaknya fatwanya Ki Hashim Asy'ari. Dalam salah satu kitab At-Tanbihat, Ki Hashim Asy'ari mengatakan قد رأيت في ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول من شهور السنة الخامسة والخمسين بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة أناسا من طلبة العلم في بعض المعاهد الدينية يعملون الاجتماع باسم المولد وأحضروا لذلك على المنهي ثم قرأوا يسيرا من القرآن والأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Artinya, Hashim Asy'ari di sini menceritakan bahwa suatu malam di malam Senin pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah, beliau mendatangi salah satu pondok di mana sedang mengadakan perkumpulan yang disebut Bismil Maulidi. Wahdaru lidzalika alatil manahi, dan mereka mendatangkan alat-alat musik. Tsumma qara'u yasiran minal Qur'ani, kemudian membaca sedikit dari Al-Qur'an, wal akhbaril waridati, dan kisah-kisah yang datang fi mabdai amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati, dan apa yang terjadi pada saat kelahiran Nabi, wa ma ba'dahu, dan yang berada setelah lahirnya Nabi, min siyarihi, dari perjalanan Nabi al-mubarakati yang mengandung barokah.
Thumma syara'u fil munkarati mithlu tadarubi wa tadafu'i al-musamma indahum bifancaan. Kemudian mereka memulai dengan hal-hal yang mungkar seperti saling memukul, saling menangkis yang mereka sebut dengan pencak. Wabuksin dan tinju, wadarbi dufufi dan memukul rebana. Kullu dzalika bi huduri niswatin ajnabiyatin qaribatin minhum. Di mana semua hal itu dihadiri oleh perempuan ajnabi, perempuan lain yang bukan mahramnya, yang dekat dengan mereka. Musyrifatin alaihim yang menonton mereka. Wal musiki, wasitriki, dan ada musik, wasatriki dan satrik. Satrik itu pagelanan mungkin ya. Wal la'bi dan permainan lima yushbihul kimaro. Yang itu menyerupai kepada kimar, judi. Wajtima'ir rijali ma'an nisa'i dan berkumpulnya laki-laki ma'an nisa'i bersama perempuan mukhtalitotin yang bercampur, wa musyrifatin dan saling menonton, woroksi dan saling woroksi dan menari, wal istighroki dan mabuk filahwi dalam permainan, dalam musik, wadhahki dan tertawa, wartifa'il aswati dan teriak-teriak, wasyahi dan urak-urakan fil masjid di masjid, wa haulaihi dan di sekitar masjid. Fanahaituhum lalu melarang siapa akuhum kepada mereka. Wa angkartu dan mengingkari siapa saya hum kepada mereka antil kal mungkarati dari kemungkaratan itu. Fatafaraku lalu mereka berpencar, konsorfu dan pergi. Artinya kesimpulan dari yang disampaikan oleh Syekh Asy'ari di sini, kejadian bahwa kumpulnya laki-laki dengan perempuan, yang di situ juga ada mungkarot-mungkarotnya, itu juga di dalam Nahdlatul Ulama itu juga diingkari. Artinya seandainya ada joget-joget bersama dengan perempuan, sholawat yang dilantunkan dengan joget-joget, yang itu ada laki-laki dan perempuannya, ikhtilat antara laki-laki dan perempuannya, kita sepakat Nahdlatul Ulama itu tidak benar. Itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang haram, yang harus dihindari. Namun yang jadi pertanyaan, ini yang menjadi kegelisahan oleh Heriklas. Kenapa hal itu kok tidak dibubarkan? Sementara pengajian yang itu zahirnya kelihatan ini adalah baik, tapi ini justru dipermasalahkan, dibubarkan. Persoalannya adalah kita sepakat bahwa ikhtilat percampuran laki-laki dan perempuan itu adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang haram. Namun juga perlu diketahui bahwa ceramah seperti Syafiq Basalamah ini pun juga mungkar. Kemarin sudah saya sampaikan ini adalah ceramah yang mungkar. Kenapa saya itu pendapat sang kiai ini yang tentu saja kiai ini sebenarnya akan membela Banser ya. Kalau melihat dari penuturnya, yaitu dari apa yang disampaikan oleh kiai ini, terasa sekali bahwa kiai ini membenarkan Banser, masih membela Banser sebenarnya. Seharusnya kalau memang berpegang teguh kepada perkataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tentu saja yang dilakukan oleh Banser dengan seluruh atributnya yang lebih condong kepada kemungkaran itu dibubarkan juga gitu. Bukan pengajian Syafiq Basalamah. Sementara kalau ketika membubarkan pengajiannya Syafiq Basalamah ini kan menggunakan parameter kelompok. Yang menyesatkan itu kelompoknya dia, tidak sesuai dengan kelompoknya. Ini tentu bertolak belakang dengan yang dimaksud oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena memang yang dilakukan oleh Banser itu bukanlah bagian dari cara-cara Islam. Dan yang bertentangan sepenuhnya dengan perkataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tadi itu adalah Banser. Banser yang membenarkan berbagai macam maksiat di NU itu. Itu nyata sekali kalau dilihat. Kalau kemudian antum misalnya menyalahkan Syafiq Basalamah, itu kan parameternya antum sebagai seorang kelompok.
bukan parameternya Islam. Jadi antum jangan menyirit-nyirit bahwa Syafiq Basalamah itu bertentangan dengan Islam. Antum yang bertentangan dengan Islam kelompoknya itu gitu. Karena memang dibiarkan. Sampai sekarang pun tidak pernah ada teguran kepada Banser itu di mana-mana yang dilakukan oleh kelompok Nahdien. Nggak ada itu. Jadi di sini antum masih membela diri walaupun sudah disalahkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nyata kan, seperti salawat koplo dan sebagainya, apalagi wanita yang menari-nari di maulid itu gitu dan sebagainya. Nyata-nyata itu adalah perbuatan mungkar, masih dibela. Dan yang terlibat juga Banser. Yang harus dibubarkan Banser dong. Janganlah kemudian menggunakan parameter golongan untuk menyalahkan orang lain. Antum itu menggunakan parameter golongan untuk menyalahkan Syafiq Basalamah. Yang jelas dan nyata itu Syafiq Basalamah berjalan di atas rel. Kalau saya juga menggunakan parameter golongan. Justru yang saya lihat yang tidak sejalan dengan agama itu, bahkan lebih pada kemungkaran, itu apa yang dilakukan oleh Banser. Harusnya itu disadari oleh antum sebagai seorang kiai itu. Jangan bermudah-mudah melakukan pembiaran. Kalau perlu Bansernya dibubarkan itu. Karena ini semua yang selalu terlibat adalah Banser. Dan janganlah menggunakan parameter golongan untuk menyalahkan orang lain. Seolah-olah antum paling benar. Itu salah namanya antum. Karena apa, itu klaim kebenaran kayak gitu, itu biasa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan pengajian orang lain. Ya, barangkali ini dari saya. Mudah-mudahan antum itu menyadari kesalahannya. Dan jangan membenarkan sesuatu yang salah lah. Lah faktanya sampai sekarang Banser dibiarkan kok. Harusnya dibubarkan kalau mengacu kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari itu. Demikian dari saya. Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.